I can see right through you. You seem like the type to love and leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing. Jadi gerakan Khalid itu adalah gerakan pemahaman Islam yang dimulai dari pada masa ulama Rasyidin sampai pada sekarang ini pada masa modern. Itu Bu. Dan selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangan politik, sosial, dan ekonomi pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama yaitu tentang perkembangan politik pada masa Daulah Umayyah. Emang Lanjut bahasan kita pada hari ini. Jadi pembahasan kita hari ini tentang perkembangan politik, sosial, ekonomi pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama yaitu tentang perkembangan politik pada masa Daulah Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah ini terjadi peristiwa taskim atau perang sipil, yaitu suatu perang yang bermaksud untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Sebenarnya peperangan tersebut akan dimenangkan oleh pendukung Ali bin Abi Thalib, tetapi melihat delalah kekalahan, Amr bin As yang merupakan tangan kanan Muawiyah segera mengajukan usul kepada pendukung Ali untuk kembali kepada hukum Allah dengan mengangkat Al-Quran menggunakan ujung tombak. Dalam peristiwa ini, Ali telah ditipu oleh taktik dan siasat Muawiyah. Selanjutnya, pada kekuasaan dinasti Umayyah, sebelum mengalami kemunduran hingga kehancuran, ada beberapa prestasi yang dicapai secara umum oleh Umayyah. Coba anak-anak ibu membacakan poin-poin yang di depan ini kepada Vera. Membentuk institusi politik, misalnya membentuk undang-undang pada dasarnya disusun tata pemerintahan yang baru dan tradisi. Kenegaraan yang semakin kompleks. Selain mengangkat majelis pensihat sebagai pendamping, membentuk juga beberapa orang sekretaris. Di antaranya itu ada Khatib al-Rasail, Khatib al-Judi, dan Khatib al-Syurtal. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan sosial pada masa Daulah Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah ini mulai dikenal stratifikasi sosial, yaitu rakyat dari seluruh imperium Arab terbagi ke dalam 4 macam golongan. Yang pertama yaitu golongan tertinggi terdiri atas kaum muslimin yang memegang
Yahudi dan Sabak yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin. Selama masa kekhalifahan dinasti Umayyah, kondisi sosial dalam keadaan damai dan adil meskipun sistem pemerintahan berjalan tidak demokratis. Olive. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan sosial pada masa Daulah Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah ini dimulai dikenal stratifikasi sosial rakyat dari seluruh imperium Arab terbagi ke 8 macam golongan. Yang pertama yaitu golongan tertinggi terdiri atas kaum muslimin yang memegang kekuasaan. Golongan yang kedua yaitu golongan neo-muslim, yaitu kaum muslim baru yang dengan keyakinan sendiri atau terpaksa memeluk Islam dan secara teori memiliki hak-hak penuh dari keluarga Islam. Golongan yang ketiga yaitu anggota mazhab-mazhab pemeluk agama-agama yang umum atau yang disebut dengan zimmi, yaitu kaum Kristen, Yahudi, dan Sabak yang mengikat perjanjian dengan kaum Muslim. Yang selanjutnya yaitu golongan yang keempat adalah golongan budak-budak. Meskipun perlakuan terhadap para budak telah diperbaiki, tetapi dalam praktiknya mereka tetap menjadi penduduk kelas rendah. Apakah anak-anak ibu semuanya paham? Coba Yoren ulangi empat golongan yang terdapat dalam perkembangan sosial pada masa Daulah Umayyah ini. Golongan pertama adalah golongan tertinggi, golongan kedua adalah golongan non-muslim. Selanjutnya golongan ketiga adalah anggota mazhab pemeluk agama-agama yang umum atau yang disebut dengan zimmi. Golongan